Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema PKKMB kali ini adalah Garda Dialektika. Generasi muda, berdaya intelektual, aktif, kritis, dan bermoral. Kami dari kelompok 4, panggil kami cendekiawan, karena orang bimbing kami baik cantik orangnya. Kelompok 4 siap menang. Kami dari kelompok 4, panggil kami cendekiawan. Di sini kami tugas pasti selesai. Nama saya Muhammad Fauzan. Saya lulusan dari SMK Negeri 13. Rumah saya beralamat di Jalan Kemanggisan Pulau, Gang CC, nomor 17, Palmerah, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi Jakarta, alamat rumah Jalan D55, nomor 7, Durensawit, Jakarta Timur. Nama saya Dinda Citra Marlina, saya dari SMA Negeri 54 Jakarta. Saya tinggal di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo nomor 4, Jatinegara, Jakarta Timur. Halo guys, perkenalkan nama aku Matsafa Nabila Nisa. Aku tinggalnya di Kalisari, Jakarta Timur. Aku SMA-nya di SMA Negeri 51 Jakarta Condet. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Prania, asal kepala saya SMAN 52 Jakarta, dan saya bertempat tinggal di Jakarta Utara, di dekat dari Cilincing, daerah Hulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fathia Haidar Hakim, asal sekolah saya dari SMK Negeri 51 Jakarta, alamat rumah saya Jalan Ciracas, RT5, RW 7, Jakarta Timur. Perkenalkan nama saya Rina Rizky dari SMK Negeri 22 Jakarta. Alamat rumah saya di Saya tinggal di Raffles. Nama saya Adit Bajenggi Sinatodeni, asal sekolah SMK Negeri 61 Jakarta. Saya tinggal di Jalan Istana Menambahkan PTB Sumatera. Asal sekolah saya dari Madrasah Al-Yahudi Kota Bekasi. Alamat saya di Bekasi Barat, Jalan Miradia 1. Di masa pandemi ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang makin tak terkendali. Kebijakan yang paling terasa perbedaannya oleh masyarakat adalah di bidang pendidikan. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksananya PJJ atau pembelajaran jarak jauh tidak ayal membuat para orang tua murid dan siswa kaget. Proses kegiatan belajar mengajar yang semula berada di ruang kelas secara tatap muka, kini harus digantikan dengan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang memanfaatkan media sosial dan sejumlah aplikasi belajar pada laman internet. Selama proses pembelajaran jarak jauh, beberapa keluhan dari para siswa muncul lantaran PJJ ini menjadikan tugas yang mereka dapatkan lebih banyak diberikan dari tenaga pengajar dengan tenggat waktu yang singkat. Berdasarkan pengalaman beberapa siswa, tidak semua pengajar menguasai penggunaan teknologi dalam upaya memanfaatkannya sebagai media belajar. Beberapa guru hanya menggunakan saluran grup telekomunikasi seperti WhatsApp dan Telegram untuk memberikan bahan ajar yang sudah disiapkan. Siswa dipersilahkan untuk memahami sendiri pelajaran yang bahkan belum mereka kuasai. Mungkin cara ini tak terlalu bermasalah untuk siswa sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Namun untuk siswa sekolah dasar, tentu ini sangat rumit dan menjadi tantangan tersendiri untuk para orang tua, di mana mereka yang biasanya hanya menerima laporan hasil belajar sang anak, kini mereka juga terlibat langsung dalam pemberian materi belajar sang anak. Selain itu, sinyal dan jaringan internet bagi para siswa kerap kali menghambat siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas. Keterlambatan menjadi sangat lumrah karena siswa harus menyambungkan gawainya dengan sambungan internet. Belum lagi, tak semua pelajar di Indonesia memiliki sarana yang memadai untuk mengikuti PJJ ini. Belakangan ini kita juga tak jarang mendengar berita seorang ayah terpaksa untuk mencuri
laptop ataupun handphone demi terlaksananya kegiatan belajar sang anak. Terlepas dari itu semua, PJJ ini menghadirkan beragam peluang yang bisa disikapi dengan optimisme oleh para siswa. Pelajar yang aktif dan kritis pasti akan mempelajari lebih lanjut lagi pelajaran yang telah didapatkannya karena mampu dijangkau lebih luas lagi. Kemudian, siswa dan guru dapat mengatur waktu pembelajaran yang lebih fleksibel tetapi tidak mengurangi waktu pada intinya. Dan sisa waktu yang dimiliki murid dapat dilakukan untuk kegiatan produktif di rumah seperti membantu pekerjaan di rumah dan mengembangkan bakat siswa. Halo semua, di sini saya dan teman-teman saya ingin mensosialisasikan protokol kesehatan di era new normal. Era new normal sudah di depan mata, saatnya saya pribadi dan Anda harus mempersiapkan bahan-bahan dan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan pemerintah seperti disinfektan, sanitizer, masker, menjaga jarak aman minimal 1,5 meter, mengganti pakaian jika habis keluar rumah, dan selalu membersihkan rumah dan lingkungan sekitar Anda. Ayo semua patuhilah dan laksanakanlah peraturan-peraturan yang sudah diterapkan pemerintah demi menjaga bumi, negara, dan diri kita sendiri agar terhindar dari penyakit COVID-19 dan penyakit lainnya. Sekian dari saya akan dijelaskan oleh teman-teman saya tata cara protokol kesehatan. Hai, di sini saya akan menampilkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yuk ikuti. Nah, itu dia cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Di era pandemi seperti ini, lebih baik kita di rumah aja. Tapi kalau ada keperluan mendesak yang mengharuskan kita keluar rumah, jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer dan juga menggunakan masker. Masker yang dianjurkan WHO adalah masker bedah, tapi kita bisa menggunakan alternatif lainnya yaitu masker kain. Penggunaannya cukup mudah, seperti ini. Dan pastikan maskernya menutupi bagian hidung dan juga mulut. Selesai. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yuk kita simak. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang protokol kesehatan di era new normal pada saat di luar rumah dan saat sampai rumah. Nah, ini ada beberapa cuplikan videonya. Tonton ya. Nah, itu adalah contoh saat kita di luar rumah. Saat kita sampai rumah, hal yang pertama kita lakukan adalah langsung mencuci tangan kita, kemudian mengganti baju kita, dan langsung mencuci baju kita yang dari luar. Kemudian saat barang-barang yang ada di luar itu disemprotkan disinfektan, jadinya steril. Itu teman-teman. Jadi protokol kesehatan itu adalah protokol kesehatan saat kita di luar rumah dan saat sampai rumah. Nah, selanjutnya temanku akan menyimpulkan tentang protokol kesehatan di era new normal. Setelah kalian melihat rangkuman materi 1, kalian tahu bahwa pandemi corona di Indonesia semakin parah. Oleh karena itu, penting untuk kalian tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol pemerintah melalui program 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
Salah satu jenis masker yang dianjurkan pemerintah adalah masker kain. Mengapa? Karena masker kain bisa digunakan berulang kali. Setelah kalian gunakan, bisa kalian cuci dan bisa kalian gunakan lagi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha mikro kecil menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Saya akan membahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian UMKM menurut Tri Primiadi, seorang dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran, adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi yang menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia. 4 kegiatan ekonomi itu adalah bisnis kelautan, agribisnis, sumber daya manusia, dan industri manufaktur. Nah, di masa pandemi sekarang ini, peran masif dari UMKM itu menjadi berkurang karena kegiatan-kegiatan ekonomi pun terhambat akibat COVID-19 ini. Maka dari itu, kami kelompok 4 ingin membantu untuk mempromosikan salah satu usaha mikro kecil menengah. Setelah kita mengetahui pengertian dari UMKM, di sini saya akan menjelaskan kriteria-kriteria apa saja yang termasuk ke dalam UMKM. Kriteria UMKM terbagi menjadi 3. Yang pertama ada usaha mikro. Usaha mikro adalah suatu badan usaha yang memiliki pendapatan bersih di bawah 50 juta per bulannya, tidak termasuk bangunan dan tempat usahanya. Ciri-ciri dari usaha mikro, yang pertama, jenis barang yang dijualnya tetap. Yang kedua, tempat usahanya tidak menetap. Yang ketiga, tenaga kerjanya tidak banyak. Yang keempat, lokasinya di lingkungan rumah. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan dan tidak melalui badan usaha. Usaha ini memiliki pendapatan bersih di bawah 300 juta per tahunnya. Ciri-ciri dari usaha kecil, yang pertama, tidak memiliki sistem pemupuan. Yang kedua, sulit untuk memperbesar skala usahanya. Yang ketiga, modal yang dimilikinya terbatas. Dan yang keempat, tidak adanya ekspor dan impor. Yang ketiga ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki pendapatan bersih tidak lebih dari 500 juta per bulan, tidak termasuk tanah dan bangunannya. Ciri-ciri dari usaha menengah, yang pertama, memiliki manajemen yang lebih baik dan lebih modern. Yang kedua, memberikan jaminan sosial kepada para pekerjanya. Dan yang terakhir, telah mengurus segala persyaratan legalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riki Tami Albeaki. Di sini saya akan mewawancarai seorang pedagang khusus. Bagaimanakah prospek penjualan sebelum masa pandemi ini dan ketika masa pandemi ini? Jadi bagaimana, Bang? Baik, jadi seperti ini. Usaha khusus ini adalah usaha sampingan saya yang prospeknya cukup menjanjikan ya sebenarnya. Karena hasilnya pun cukup menggiurkan. Jadi prospek penjualan saya sebelum dan ketika pandemi sungguh bedanya sangat signifikan. Ketika sebelum masa pandemi saya bisa menjual 25 sampai 30 bal per minggu, dan sekarang hanya bisa menjual sekitar 11 sampai 12 bal. Cukup banyak perbedaannya ya, karena target marketnya adalah untuk anak-anak pelajar. Sebelum pandemi 25 sampai 30 bal itu kisaran keuntungan saya bersih itu antara 2 juta sampai 2,5 juta ya. Jadi kalau akumulasi dalam sebulan itu sekitar 8 sampai 9 juta. Nah, kalau masa pandemi ini sangat drastis turunnya, karena seminggu penjualan hanya sekitar 11 sampai 12 bal, yang kira-kira penghasilan saya bersih itu ya tinggal 750 sampai 1 jutaan lah dalam 1 minggu ya. Jadi ya sebulan itu yang sebelumnya saya dapat kira-kira dari angka 9 juta, dari 8 juta sampai 9 juta per bulan, sekarang turun tinggal 4 juta, 3 jutaan lah ya. Ya begitulah perbedaan penjualan saya ketika pandemi dan sebelum pandemi.
disyukuri aja, lebih banyaknya dinikmati. Oke, jadi gitu penjelasan dari pedagang usus ini. Ya, bagi kalian yang pengen beli keripik usus ini bisa langsung datang ke lokasinya, yaitu di Tangerang, letaknya di Taman Balaraja, Blok B8 nomor 9. Oke, kembali lagi bersama saya di lain waktu. See you next time. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, jenis UMKM pun semakin berkembang. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha yang bisa digolongkan sebagai UMKM. Yang pertama adalah usaha kuliner. Contohnya warung makanan, catering rumahan, dan sebagainya. Yang kedua, usaha fashion. Contohnya usaha pakaian, sepatu, aksesoris, dan lain sebagainya. Yang ketiga, usaha bidang teknologi. Contohnya usaha seperti jasa penulisan situs, jasa pembuatan situs, dan sebagainya. Yang keempat, usaha kosmetik. Contohnya usaha masker wajah organik, usaha sabun yang terbuat dari lidah buaya, dan sebagainya. Yang kelima, usaha bidang otomotif. Contohnya usaha seperti jual beli kendaraan, suku cadang kendaraan, bengkel, dan lain sebagainya. Yang keenam, usaha cenderamata. Contohnya usaha oleh-oleh khas daerah, kerajinan khas daerah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, usaha agrobisnis. Contohnya usaha pembuatan pupuk, tanaman hidroponik, dan lain sebagainya. Itulah contoh UMKM yang ada di Indonesia. Nah, mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang semakin meningkat, dan dalam kondisi seperti ini, membuat penghasilan pedagang berkurang. Maka dari itu, menuntut pemilik UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif, demi pengembangan UMKM mereka. Ada beberapa strategi pemasaran yang efektif yang bisa dilakukan, yaitu 1. Menciptakan produk yang unik. 2. Buat tujuan iklan yang jelas. Ketiga, melakukan pemasaran secara online atau sering disebut juga dengan online marketing. Yang keempat, buat promo semenarik mungkin. Dan yang terakhir, konsisten dalam menjalankan strategi pemasaran yang ada.